Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang penuh inspirasi tentang seorang kakek tua yang membuat bajai dari bambu. Bajai itu digunakan olehnya untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Stay di tempat. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Di sepanjang jalan protokol, kendaraan berlomba-lomba mencari ruang untuk melaju, meski seringkali berujung berhenti di tengah kemacetan. Suara klakson bersahutan, dari mobil-mobil mewah hingga bajai tua yang berderit. Bau asap knalpot bercampur dengan aroma nasi goreng kaki lima yang menggoda di sudut gang kecil. Disinilah semua orang hidup, bekerja, dan bermimpi, meskipun sebagian besar mimpi itu terkadang terasa jauh, sangat jauh. Di sebuah gang sempit di kawasan Tanah Abang, hiduplah seorang pria tua bernama Udin. Orang-orang di sekitar lebih sering memanggilnya Kakek Udin. Umurnya sudah lewat 70 tahun, tapi semangatnya tak kalah dengan pemuda 20-an. Rumahnya kecil, nyaris tak cukup untuk berdiri tegak jika pintu depannya terbuka. Atapnya sering bocor, dan dindingnya dari kayu yang sudah mulai keropos. Namun, bagi kakek Udin, tempat itu adalah segalanya, kenangan, tempat berteduh, dan saksi perjuangannya selama puluhan tahun. "Din, mau ke pasar lagi pagi-pagi begini?" teriak Bu Siti, tetangga sebelah rumahnya. Kakek Udin menoleh sambil menggendong karung kosong di punggungnya. "Iya, Bu. Mau nyari bambu. Mungkin ada sisa dari tukang di pasar." Bu Siti menggeleng pelan, menatap lelaki tua itu dengan tatapan prihatin. "Sudah tua begini, Din. Apa nggak capek? Istirahatlah. Anak-anak kan bisa bantu." Kakek Udin hanya tersenyum. "Kalau saya nggak gerak, siapa yang mau kasih makan? Anak-anak juga kan punya keluarga sendiri." "Sudahlah, Bu. Doain saja bajai bambu saya cepat jadi." Percakapan itu menggambarkan situasi kakek Udin yang sebenarnya. Ia adalah seorang pekerja keras yang tak kenal menyerah, meskipun hidup terus menuntutnya lebih banyak. Anak-anaknya, meski ada, tidak bisa selalu membantu karena mereka juga sedang berjuang menghidupi keluarga masing-masing. Dalam kesepiannya, kakek Udin menemukan teman dalam kerja kerasnya, mengolah bambu menjadi sesuatu yang bernilai. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, kakek Udin berjalan menuju pasar tradisional. Di sana, ia mengumpulkan bambu-bambu bekas dari pedagang sayur, tukang kayu, atau bahkan pemulung. Kadang-kadang, ia diberi gratis oleh orang-orang yang iba melihat usahanya. Tapi tak jarang pula ia harus merogoh kantong celananya yang sudah tipis untuk membeli sebatang 2 batang bambu. "Din, ini ada bambu bekas pagar. Masih mau nggak?" tanya Pak Darman, salah satu penjual bahan bangunan di pasar. "Mau, Pak. Berapa, nih?" Kakek Udin meraba kantong celananya, memastikan uang recehnya cukup. "Udah, ambil aja. Gratis buat lu, Din. Tapi, kapan gue boleh lihat hasilnya? Lu bilang bikin bajai dari bambu. Gila, ya?" Pak Darman tertawa kecil. "Gila sih, Pak. Tapi kalau jadi, siapa tahu bisa bawa orang keliling Jakarta." "Hehehe." Kakek Udin tertawa, meski jauh di lubuk hatinya ia tahu tugas itu tak mudah. Bagi kebanyakan orang, ide kakek Udin terdengar mustahil. Siapa yang mau naik bajai yang terbuat dari bambu? Bukankah itu rapuh, mudah patah? Tapi, bagi kakek Udin, ini bukan soal uang atau kemewahan. Ini adalah tentang harapan. Bajai bambu itu adalah jawabannya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dulu, ia pernah mencoba bekerja sebagai tukang becak. Tapi becaknya rusak dan ia tak punya cukup uang untuk memperbaikinya. Kemudian ia bekerja serabutan, mulai dari tukang kayu hingga buruh bangunan. Namun, tubuhnya yang renta tidak lagi mampu mengangkat barang berat seperti dulu. Bajai bambu ini adalah satu-satunya ide yang bisa ia pikirkan, karena ia masih punya keterampilan mengolah bambu dari masa mudanya. Di sore hari, ketika matahari mulai terbenam, kakek Udin sering duduk di depan rumahnya yang kecil sambil mengukur dan memotong bambu. Suara tok, tok, tok dari palu yang memukul paku mengisi udara. Anak-anak kecil di sekitar sering berkerumun, penasaran melihat apa yang sedang ia kerjakan. "Kek, bikin apa sih?" tanya seorang anak kecil bernama Randy. "Bajai," jawab kakek Udin sambil tersenyum.
Bajai dari bambu? Nggak bakal bisa jalan, kek. Hahaha. Randy dan teman-temannya tertawa cekikikan. Kakek Udin hanya tertawa kecil. Lihat aja nanti. Kalau jadi, kalian boleh naik gratis. Malam harinya, setelah selesai bekerja, kakek Udin sering merenung di atas dipannya yang reyot. Matanya memandang langit-langit rumah yang penuh tambalan. Ia memikirkan banyak hal, masa mudanya yang penuh semangat, istrinya yang sudah lama meninggalkannya, dan anak-anaknya yang jarang pulang. Kadang ia bertanya-tanya, apakah usahanya membuat bajai bambu ini akan berhasil? Tapi ada satu hal yang selalu ia yakini. Kalau nggak dicoba, nggak akan tahu hasilnya, gumamnya pelan sambil menutup mata, mencoba mengabaikan rasa sakit di punggungnya. Jakarta, dengan segala hiruk pikuknya, mungkin bukan tempat yang mudah untuk bertahan. Tapi bagi kakek Udin, kota ini adalah medan perjuangan, tempat ia melawan nasib dengan alat-alat sederhana dan tekad yang tak pernah padam. Bajai bambu itu bukan sekadar kendaraan, tapi simbol harapan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, kakek Udin berangkat ke pasar dengan langkah pelan. Karung kosong tergantung di bahunya, sementara matanya menyapu jalanan yang masih lengang. Angin pagi berhembus lembut, tapi dinginnya tetap terasa menggigit kulit. Setibanya di pasar, ia mulai berkeliling. Dari satu lapak ke lapak lain, ia mencari sisa-sisa bambu yang mungkin bisa ia gunakan. Tidak mudah. Kadang ia harus menawar, kadang harus meminta dengan sedikit memelas, berharap ada yang mau memberinya dengan cuma-cuma. Pak Darman, ada bambu sisa lagi nggak? Tanya kakek Udin, menyapa salah satu pedagang langganannya. Pak Darman, yang sedang sibuk menata barang, menoleh. Ada sih, Din. Tapi udah jelek, banyak yang patah. Mau lu? Mau, Pak. Yang penting bisa dipakai. Pak Darman menghela napas, lalu menunjuk ke tumpukan bambu di belakang tokonya. Ambil aja, tapi hati-hati, ya. Jangan sampai kena paku. Terima kasih, Pak. Tuhan yang bales. Kakek Udin tersenyum kecil, meskipun hatinya sedikit berat melihat kondisi bambu itu. Setelah mengumpulkan beberapa batang bambu, kakek Udin kembali ke rumahnya. Ia duduk di teras yang sempit, menarik napas panjang sebelum mulai memotong dan membersihkan bambu. Namun, tangannya yang sudah tua dan lemah membuat pekerjaan itu semakin sulit. Beberapa kali ia harus berhenti karena jari-jarinya mulai kram. Ah, kenapa sekarang jadi begini? Dulu nggak pernah seberat ini, gumamnya sambil mengurut tangannya yang bergetar. Tetangganya, Bu Siti, yang sedang menyapu halaman, memperhatikan kakek Udin. Ia mendekat dengan raut wajah penuh iba. Din, kenapa nggak istirahat dulu? Udah tua, jangan dipaksa. Kakek Udin hanya tertawa kecil. Kalau saya istirahat terus, siapa yang mau selesaikan ini, Bu? Bajai bambu ini harus jadi, biar saya bisa kerja lagi. Bu Siti menggeleng pelan. Tapi, Din, kalau jatuh sakit, malah nggak bisa apa-apa nanti. Kakek Udin tak menjawab. Ia tahu betul tubuhnya tidak sekuat dulu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Di usianya yang sudah senja, ia tetap harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Di sore hari, saat hujan mulai turun, kakek Udin berhenti bekerja dan duduk di dalam rumahnya yang sempit. Ia menatap langit-langit yang bocor, air menetes ke dalam ember yang sudah ia siapkan. Dingin mulai merayap, tapi ia tetap bertahan. Hidup ini memang susah, gumamnya pelan. Tapi kalau nggak usaha, mau jadi apa saya? Pikiran itu membawanya kembali ke masa lalu, ketika hidupnya jauh lebih mudah. Dulu, kakek Udin adalah seorang tukang kayu yang handal. Ia pernah bekerja di sebuah bengkel mebel, membuat lemari, meja, dan kursi dari kayu jati. Hidupnya cukup nyaman, dengan penghasilan yang lumayan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Namun, semuanya berubah ketika bengkel tempatnya bekerja tutup karena kalah bersaing dengan mebel pabrik. Sejak saat itu, ia harus mencari pekerjaan serabutan. Dari menjadi buruh bangunan hingga tukang becak, semua ia lakukan demi menyambung hidup. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, tubuhnya tidak lagi kuat. Beberapa tahun yang lalu, ia bahkan harus menjual becaknya karena tidak mampu membayar biaya perbaikan. Sejak itu, ia hanya bergantung pada bantuan anak-anaknya yang sebenarnya juga hidup pas-pasan. Malam itu, setelah makan malam seadanya, kakek Udin merenung di atas dipannya yang reyot. Di sampingnya, ada tumpukan bambu yang belum selesai diolah. Ia tahu bahwa membuat bajai bambu ini adalah taruhan besar. Jika berhasil, ia mungkin bisa kembali bekerja. Tapi jika gagal,
ia akan kehilangan segalanya, waktu, tenaga, dan sedikit uang yang ia miliki. Kalau nggak dicoba, saya nggak akan tahu, gumamnya, mencoba menyemangati dirinya sendiri. Pagi berikutnya, kakek Udin kembali melanjutkan pekerjaannya. Kali ini, ia mencoba merangkai kerangka dasar untuk bajajnya. Bambu-bambu itu ia potong dan bentuk dengan ukuran yang pas. Lalu ia satukan menggunakan tali rotan dan paku kecil. Prosesnya memakan waktu lama, dan seringkali ia harus membongkar dan memasang ulang karena rangka tidak cukup kuat. Anak-anak di sekitar rumahnya mulai berkumpul, memperhatikan dengan rasa penasaran. "Kek, bajajnya udah bisa jalan belum?" tanya Randy, bocah kecil yang tinggal di gang sebelah. "Belum, masih rangka. Kalau mau jadi, mungkin sebulan lagi." "Beneran bisa jalan, kek? Bajai bambu? Lucu, ya." Anak-anak itu tertawa, tapi kakek Udin hanya tersenyum. Ia tahu banyak orang meragukan idenya, tapi ia tidak peduli. Baginya, ini bukan soal membuktikan kepada orang lain. Ini adalah tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa bertahan, bahwa ia masih punya harapan. Namun, harapan itu seringkali diuji. Suatu hari, ketika ia sedang bekerja, salah satu tetangganya, Pak Jamil, datang dan mulai mengkritik. "Din, lu yakin ini nggak buang-buang waktu? Bajai itu kan harus kuat, harus tahan lama. Kalau bambu, mana bisa?" Kakek Udin berhenti sejenak, menatap Pak Jamil dengan tenang. "Mungkin nggak bisa sekuat besi, tapi kalau saya kerjakan dengan hati-hati, siapa tahu berhasil." Pak Jamil menggeleng. "Ya, terserah lu. Tapi kalau gue jadi lu, mending istirahat aja di rumah. Udah tua, Din. Ngapain capek-capek?" Perkataan itu sempat membuat kakek Udin merasa ragu. Tapi, setelah merenung, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan usahanya. Baginya, menyerah bukanlah pilihan. Kesulitan demi kesulitan terus datang, tapi kakek Udin tidak menyerah. Ia bekerja siang dan malam, melawan rasa lelah dan sakit di tubuhnya. Setiap batang bambu yang ia potong, setiap tali yang ia ikat, semuanya ia lakukan dengan penuh harapan. Hari demi hari berlalu, dan sedikit demi sedikit, bajai bambu itu mulai berbentuk. Meski belum sempurna, kakek Udin mulai merasa bahwa impiannya mungkin tidak sejauh yang ia bayangkan. Hari itu matahari bersinar terik, tapi kakek Udin tetap duduk di teras rumahnya dengan wajah penuh konsentrasi. Di depannya terhampar tumpukan bambu yang sudah ia bersihkan, tali rotan, dan alat-alat sederhana seperti gergaji kecil, paku, dan palu. Ia menatap bambu-bambu itu dengan sorot mata penuh tekad. "Ide ini memang gila," gumamnya sambil mengelap keringat di dahinya. "Tapi kalau saya berhasil, mungkin hidup saya bisa berubah." Sebenarnya, ide membuat bajai bambu ini muncul dari kebutuhan. Setelah menjual becaknya beberapa tahun lalu, ia kehilangan sumber penghasilan. Ia sempat mencoba meminjam uang untuk membeli bajai bekas, tapi harga yang terlalu tinggi membuatnya mundur. Saat itu, satu-satunya hal yang ia miliki hanyalah keahlian mengolah bambu, yang ia pelajari semasa muda ketika bekerja sebagai tukang kayu. Suatu malam, ia termenung di depannya yang reyot, memikirkan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Lalu tiba-tiba, ide itu muncul, membuat bajai sendiri dari bambu. Bambu itu kuat kalau diolah dengan benar, pikirnya. Dan saya bisa membuat rangkanya sendiri. Kalau soal rodanya, saya bisa cari bekas di tukang loak. Pagi harinya, ia mulai mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Rangka utama akan dibuat dari bambu, sementara roda dan beberapa komponen kecil akan ia beli di pasar loak. Ketika kakek Udin menceritakan idenya kepada tetangganya, reaksi mereka beragam. Ada yang tertawa, ada yang kagum, tapi sebagian besar tidak percaya. "Bajai dari bambu? Udin, lu serius? Itu kan gak mungkin kuat buat bawa penumpang," kata Pak Jamil suatu sore. Kakek Udin hanya tersenyum. "Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu, kan? Tapi, Din, bambu itu gampang patah. Apa nggak bahaya kalau dipakai di jalan?" tanya Bu Siti, yang kebetulan sedang lewat. "Saya akan buat rangkanya tebal dan kuat. Lagi pula, ini kan cuma ide. Kalau gagal, ya sudah. Tapi kalau berhasil, siapa tahu bisa jadi sumber rezeki," jawab kakek Udin dengan nada optimis. Setelah mendapatkan semua bahan yang ia perlukan, kakek Udin mulai bekerja. Langkah pertama adalah membuat kerangka dasar bajai. Ia memilih bambu-bambu yang paling lurus dan kuat, lalu memotongnya sesuai ukuran yang sudah ia tentukan. "Ini seperti bikin becak, tapi lebih besar," gumamnya sambil memotong bambu dengan gergaji kecil.
Pekerjaan ini memakan waktu berhari-hari. Setiap malam, ia duduk di teras rumahnya, merangkai bambu-bambu itu menjadi kerangka bajai. Anak-anak kecil sering berdatangan, penasaran melihat apa yang sedang ia kerjakan. "Kek, ini jadi beneran bajai, ya?" tanya Randy, yang selalu ikut mengintip dari pagar. "Jadi dong. Tapi nggak sekarang. Masih panjang prosesnya," jawab kakek Udin sambil tersenyum. "Kalau jadi, boleh nggak saya naik duluan, Kek?" "Tentu. Kamu yang pertama, tapi jangan lupa bayar," canda kakek Udin, membuat anak-anak itu tertawa. Setelah kerangka dasar selesai, langkah berikutnya adalah memasang roda. Ini adalah bagian tersulit, karena ia harus memastikan roda-roda itu terpasang dengan kuat dan bisa berputar dengan lancar. Untuk mendapatkan roda bekas, kakek Udin pergi ke tukang loak di pinggir kota. "Pak, ada roda bekas bajai?" tanyanya kepada seorang penjual. "Roda bajai? Ada, tapi kondisinya nggak mulus. Masih mau?" jawab si penjual sambil menunjuk tumpukan roda tua di sudut kiosnya. "Berapa harganya?" 50.000 per roda. Kakek Udin merogoh kantongnya. Uang yang ia miliki pas-pasan, tapi ia tetap membelinya. "Ini harus jadi. Kalau enggak, uang ini sia-sia," pikirnya. Setelah membawa pulang roda-roda itu, ia mulai memasangnya pada kerangka bambu. Proses ini memakan waktu lama karena ia harus memastikan semuanya terpasang dengan presisi. Hari demi hari berlalu, dan sedikit demi sedikit, bajai bambu itu mulai berbentuk. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa kali, rangka bambu yang sudah ia pasang tiba-tiba patah karena tidak mampu menahan beban. "Oh, ini harus lebih tebal," gumamnya sambil melepas bagian yang rusak dan menggantinya dengan bambu baru. Tetangganya, yang sering memperhatikan dari jauh, mulai menunjukkan rasa kagum. "Din, lu beneran serius bikin ini, ya? Hebat juga, lu nggak nyerah," kata Pak Jamil suatu sore. "Kalau saya nyerah, saya nggak akan punya apa-apa, Jamil," jawab kakek Udin sambil tersenyum. Pak Jamil hanya mengangguk, mulai memahami tekad sahabat lamanya itu. Setelah berminggu-minggu bekerja, kakek Udin akhirnya menyelesaikan kerangka utama bajai bambu. Ia lalu memasang atap sederhana dari terpal bekas untuk melindungi penumpang dari hujan dan panas. Meskipun belum sempurna, bajai itu mulai terlihat seperti kendaraan sungguhan. "Wah, Kek, udah jadi," seru Randy ketika melihat bajai itu di depan rumah. "Belum, ini baru setengah jadi. Masih banyak yang harus diperbaiki," jawab kakek Udin sambil mengusap-usap kepala bocah itu. Tetapi di balik rasa bangga itu, kakek Udin tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Bajai bambu ini masih harus diuji di jalanan. Apakah bisa berjalan dengan baik? Apakah cukup kuat untuk membawa penumpang? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar. Malam itu, ia duduk di depan rumahnya, memandangi bajai bambu yang baru selesai. Ia menarik napas panjang, merasa lega tapi juga gugup. "Besok, kita coba jalan," gumamnya pelan. "Semoga berhasil." Pagi itu, suasana di gang sempit tempat tinggal kakek Udin terasa berbeda. Warga sekitar berkumpul di depan rumahnya, penasaran dengan hasil karyanya yang mulai jadi buah bibir. Bajai bambu yang dirakit dengan susah payah itu kini terparkir di depan rumah kecilnya. Meski belum dicat atau dihias, bentuknya sudah menyerupai bajai pada umumnya. Hanya saja seluruh rangkanya terbuat dari bambu yang diikat kuat dengan tali rotan. "Wah, kakek Udin beneran bikin bajai dari bambu," seru Randy sambil menunjuk-nunjuk. "Ini beneran bisa jalan, Kek?" tanya Pak Jamil dengan nada skeptis. "Kalau nggak dicoba, kita nggak tahu, kan?" jawab kakek Udin sambil tertawa kecil. Ia mengambil kain lap dan mengusap-uspasi roda bekas bajajnya, seolah sedang membersihkan kendaraan mewah. Sebenarnya, jauh di dalam hatinya, ia juga ragu apakah bajai itu benar-benar bisa berjalan. Tapi hari ini ia harus membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada orang-orang, bahwa mimpinya tidak sia-sia. Sebelum mencoba menghidupkan mesin yang ia beli dari loak dengan harga murah, kakek Udin memeriksa setiap bagian bajai itu dengan teliti. Tali rotan yang mengikat rangka bambu sudah ia kencangkan semalam, dan roda-roda bekasnya tampak cukup kokoh untuk menopang beban. "Randy, sini bantu pegang bagian belakangnya, ya. Jangan sampai bajai ini oleng," katanya kepada bocah itu. "Iya, Kek," jawab Randy dengan semangat, meski tubuh kecilnya nyaris tidak mampu menopang kendaraan itu. Kakek Udin lalu menarik tali starter mesin, mencoba menghidupkannya. Mesin itu berbunyi serak, seperti orang yang baru bangun tidur. Beberapa kali ia mencoba, tapi mesin tetap tidak menyala. Warga yang berkumpul mulai saling berbisik. "Udah tua begitu,
Kasihan juga kalau nggak berhasil, gumam seorang ibu-ibu. Mungkin mesinnya udah rusak, Din. Coba bawa ke bengkel, usul Pak Darman, yang ikut menonton dari kejauhan. Namun, kakek Udin tidak menyerah. Ia terus menarik tali starter, hingga akhirnya, brum. Mesin itu menyala dengan suara keras, mengejutkan semua orang. Bajai bambu itu bergetar, seperti memberi tanda bahwa ia siap beraksi. Warga langsung bersorak. Wah, berhasil, Din. Beneran nyala, teriak Pak Jamil, setengah tak percaya. Kakek Udin tersenyum lebar, meskipun keringat bercucuran di wajahnya. Tunggu dulu, ini baru permulaan. Saya harus coba jalankan dulu. Perlahan, ia naik ke dalam bajai bambunya. Dengan hati-hati, ia menggenggam setir dan menekan pedal gas. Mesin berbunyi keras, dan bajai itu mulai bergerak pelan ke depan. Lihat tuh, jalan beneran, seru Randy sambil melompat kegirangan. Namun, baru beberapa meter berjalan, bajai itu tiba-tiba oleng ke kiri. Kakek Udin segera mengerem, tapi salah satu roda belakangnya terperosok ke dalam lubang kecil di jalan. Bajai itu berhenti mendadak, membuat warga yang menonton menarik napas kaget. "Kek, nggak apa-apa?" tanya Randy dengan wajah khawatir. "Nggak apa-apa, cuma rodanya kurang seimbang," jawab kakek Udin sambil turun untuk memeriksa. Beberapa warga, termasuk Pak Jamil dan Pak Darman, segera membantu mengangkat bajai itu keluar dari lubang. Meski ada sedikit kerusakan pada rangka bambu di bagian belakang, kakek Udin tetap merasa lega. Setidaknya, bajai itu bisa bergerak. "Din, ini udah bagus. Tapi lu harus perbaiki rodanya lagi. Mungkin tambahin penahan biar lebih kokoh," usul Pak Darman. "Iya, nanti saya coba perbaiki lagi. Tapi hari ini, saya puas. Bajai ini udah membuktikan kalau dia bisa jalan," jawab kakek Udin dengan senyum kecil. Malam harinya, setelah warga kembali ke rumah masing-masing, kakek Udin duduk di depan bajai bambunya. Ia menatap kendaraan itu dengan perasaan campur aduk. Memang belum sempurna, tapi ini langkah awal, gumamnya sambil mengelus-elus bambu yang sudah mulai terlihat goresan di sana-sini. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Bajai bambunya belum cukup kuat untuk digunakan bekerja, dan masih banyak perbaikan yang harus dilakukan. Tapi hari itu, ia merasa berhasil melewati rintangan pertama. "Besok, kita perbaiki lagi, ya," katanya seolah berbicara pada bajai itu. Keesokan harinya, kakek Udin mulai memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Ia menambahkan lapisan bambu pada rangka belakang dan mengganti tali rotan yang mulai kendur. Proses ini memakan waktu beberapa hari, tapi ia tidak keberatan. Bagi kakek Udin, setiap pukulan palu dan setiap simpul tali adalah bagian dari perjuangan hidupnya. Warga sekitar mulai memperhatikan perubahan pada bajai bambu itu. Beberapa dari mereka bahkan mulai membantu, memberikan bahan-bahan tambahan seperti kain bekas untuk dijadikan atap, atau cat seadanya untuk mempercantik penampilan bajai. "Din, lu harus kasih nama nih bajai, biar lebih keren," kata Pak Jamil sambil menyerahkan sisa cat biru dari bengkel temannya. "Nanti aja, Jamil. Kalau udah siap jalan beneran, baru kita kasih nama," jawab kakek Udin sambil tertawa kecil. Hari-hari berikutnya, bajai bambu itu terus diperbaiki dan disempurnakan. Setiap sore, anak-anak kecil berkumpul untuk melihat perkembangan kendaraan unik itu. Meski masih ada yang meragukan, banyak juga yang mulai percaya bahwa kakek Udin benar-benar bisa mewujudkan mimpinya. Bajai bambu itu kini bukan hanya simbol perjuangan kakek Udin, tapi juga menjadi kebanggaan warga sekitar. Mereka semua ingin melihat kendaraan itu melaju di jalanan Jakarta, membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Pagi itu, udara di gang kecil tempat kakek Udin tinggal terasa segar. Bajai bambu yang telah ia perbaiki selama beberapa hari terakhir berdiri kokoh di depan rumahnya, kali ini dengan warna biru yang mencolok. Warga mulai berkumpul lagi, penasaran melihat apa yang akan dilakukan oleh kakek Udin. Katanya hari ini dia mau coba di jalan raya. "Ya?" bisik Bu Siti kepada Pak Jamil. "Iya, Din bilang dia udah yakin bajajnya kuat. Tapi, gue tetap khawatir, takut rodanya lepas," jawab Pak Jamil dengan nada ragu. Di tengah kerumunan, kakek Udin keluar dari rumahnya dengan senyum lebar. Ia mengenakan topi lusuh yang biasa dipakai saat bekerja, memberikan kesan bahwa ia benar-benar siap untuk uji coba besar hari ini. "Pak Jamil, bantu saya dorong dulu ke jalan depan, ya?" pinta kakek Udin. "Siap, Din. Ayo, teman-teman, bantuin," jawab Pak Jamil sambil menggulung lengan bajunya. Beberapa tetangga ikut membantu mendorong bajai bambu itu keluar dari gang sempit menuju jalan raya. Meskipun kendaraan itu terlihat sederhana,
ada aura kebanggaan yang terpancar dari karya kakek Udin. Setibanya di jalan raya kecil yang tidak terlalu ramai, kakek Udin memeriksa kembali setiap bagian bajajnya. Ia memastikan roda, mesin, dan rangka bambu sudah terpasang dengan baik. Setelah yakin semuanya siap, ia naik ke kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan menekan gas perlahan. Bismillah, gumamnya. Bajai itu mulai bergerak pelan di atas aspal, membuat kerumunan warga bersorak-sorai. Wah, jalan lagi. Hebat nih, Kek Udin, teriak Randy sambil melompat-lompat kegirangan. Namun, belum jauh berjalan, sebuah bunyi, krek, terdengar dari bagian belakang. Bajai itu berhenti mendadak. Warga yang menonton langsung terdiam, menahan napas. Aduh, apalagi ini, kata kakek Udin sambil turun dari bajai. Ia memeriksa bagian belakang dan menemukan salah satu tali rotan yang mengikat rangka mulai mengendur. Dengan cepat, ia mengambil tali cadangan dan mengikatnya kembali. Ini cuma masalah kecil. Bisa diperbaiki, katanya dengan nada yakin, meskipun keringat sudah bercucuran di wajahnya. Setelah perbaikan singkat, ia kembali mencoba mengemudikan bajajnya. Kali ini, kendaraan itu melaju lebih stabil. Meskipun kecepatannya tidak secepat bajai pada umumnya, kendaraan bambu itu berhasil berjalan beberapa ratus meter tanpa masalah berarti. Ketika kakek Udin mulai mendapatkan kepercayaan diri, ia memutuskan untuk membawa bajajnya ke jalan yang lebih ramai. Warga sekitar mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki, seolah menjadi rombongan pendukung. Sesampainya di jalan utama, beberapa pengemudi bajai asli mulai memperhatikan kendaraan unik itu. Itu apaan? Bajai dari bambu? Kata salah seorang pengemudi sambil menunjuk. Gila, kreatif juga tuh orang tua, jawab temannya yang ikut memperhatikan. Namun, tidak semua pengemudi bajai merasa kagum. Ada beberapa yang mencibir dan menganggap kendaraan itu hanya lelucon. Mana bisa itu jadi bajai beneran? Pasti nggak kuat kalau bawa penumpang, ujar seorang pengemudi dengan nada mengejek. Kakek Udin hanya tersenyum, tidak terpengaruh oleh komentar negatif. Ia tahu, uji coba ini adalah tentang membuktikan pada dirinya sendiri, bukan orang lain. Ketika merasa cukup yakin, kakek Udin berhenti sejenak dan berteriak kepada warga yang ikut berjalan kaki di belakangnya. Siapa yang mau jadi penumpang pertama? Tanyanya sambil tersenyum lebar. Randy langsung mengangkat tangan. Saya, Kek. Saya mau naik. Ya sudah, naik sini. Tapi jangan lupa bayar, ya, canda kakek Udin, membuat semua orang tertawa. Randy naik ke kursi penumpang yang sederhana, terbuat dari bambu yang dipasang melintang dengan bantalan kain bekas. Kakek Udin menyalakan mesin dan mulai melaju pelan. Wah, seru, Kek. Kayak naik bajai beneran, teriak Randy dengan wajah penuh kegembiraan. Warga yang melihat pemandangan itu ikut bersorak. Bagi mereka, ini adalah momen luar biasa. Seorang kakek tua yang selama ini dianggap hanya pandai mengolah bambu berhasil menciptakan sesuatu yang fungsional dan unik. Namun, perjalanan uji coba itu tidak sepenuhnya mulus. Ketika melewati jalan yang sedikit menanjak, mesin bajai mulai terdengar berat. Kakek Udin mencoba menekan gas lebih dalam, tapi kendaraan itu hanya bergerak perlahan. Mesinnya nggak kuat, nih, gumamnya. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak, memeriksa mesin, dan memberikan waktu istirahat pada kendaraannya. Warga yang melihat kejadian itu tetap memberikan semangat. Nggak apa-apa, Din. Ini kan baru uji coba. Yang penting udah bisa jalan, kata Pak Jamil sambil menepuk bahunya. Iya, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi saya senang, ini sudah lebih dari cukup, jawab kakek Udin dengan senyum kecil. Setelah uji coba itu selesai, kakek Udin membawa bajai bambunya kembali ke rumah. Meski lelah, ia merasa puas dengan apa yang telah ia capai. Bajai itu kini bukan hanya sekadar kendaraan, tapi simbol perjuangan dan kreativitasnya. Di malam hari, saat duduk di teras rumahnya, ia kembali memandangi bajai bambu itu. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Masih banyak perbaikan yang harus dilakukan, dan ia harus menemukan cara agar kendaraan itu benar-benar siap digunakan untuk mencari nafkah. Tapi satu hal yang pasti, gumamnya, bajai ini udah ngasih saya harapan baru. Hari demi hari berlalu sejak uji coba pertama bajai bambu itu. Meskipun masih ada beberapa perbaikan kecil yang perlu dilakukan, kakek Udin semakin percaya diri dengan kendaraannya. Ia memasang hiasan sederhana di bajajnya, lampu kecil bekas di bagian depan dan spanduk kecil bertuliskan, bajai bambu karya Udin, di bagian belakang. Kini, bajai itu terlihat lebih menarik perhatian. Tetangga-tetangga kakek Udin mulai membicarakan bajai unik tersebut ke orang-orang di luar kampung.
Cerita tentang seorang kakek tua yang membuat bajai dari bambu mulai menyebar, dan perlahan-lahan menarik perhatian banyak orang. Pada suatu pagi, seorang pria muda berpenampilan rapi datang ke rumah kakek Udin. Ia mengenakan kemeja biru dengan kamera kecil tergantung di lehernya. "Permisi, ini rumahnya Pak Udin, pembuat bajai bambu?" tanya pria itu sambil mengetuk pagar kayu. "Iya, saya sendiri." "Ada apa, Nak?" jawab kakek Udin yang sedang membersihkan roda bajajnya. "Saya Dimas, jurnalis dari sebuah media lokal. Saya dengar cerita tentang Bapak dari tetangga di sini, dan saya tertarik untuk meliput. Kalau Bapak tidak keberatan, saya ingin menulis kisah Bapak dan bajai bambu ini untuk dimuat di koran." Kakek Udin tertegun sejenak. Ia tidak menyangka bahwa ceritanya akan menarik perhatian hingga ke media. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk sambil tersenyum. "Boleh, Nak. Kalau cerita saya bisa menginspirasi orang lain, saya senang sekali." Dimas mulai memotret bajai bambu itu dari berbagai sudut, sambil sesekali bertanya tentang proses pembuatannya. "Bapak kenapa kepikiran bikin bajai dari bambu?" tanya Dimas. "Saya nggak punya uang untuk beli bajai asli. Tapi saya punya keahlian bikin sesuatu dari bambu. Jadi saya pikir, kenapa nggak coba bikin sendiri?" jawab kakek Udin. "Bambu kan nggak biasa digunakan untuk kendaraan. Bapak nggak takut gagal waktu pertama kali bikin?" "Takut pasti, Nak. Tapi kalau kita terus takut, kita nggak akan maju. Saya cuma coba lakukan yang terbaik, dan lihat hasilnya sekarang. Bajai ini bisa jalan, walaupun nggak sempurna," katanya sambil menepuk-nepuk kerangka bambu bajajnya. Beberapa hari setelah wawancara itu, artikel tentang kakek Udin dimuat di koran lokal. Judulnya cukup mencolok, "Bajai Bambu, Kreasi Unik dari Kakek Tua di Jakarta." Artikel itu menarik perhatian banyak orang, termasuk beberapa tokoh masyarakat dan pemilik usaha. Mereka kagum dengan semangat dan kreativitas kakek Udin. Tidak lama kemudian, seorang pria yang mengenakan setelan jas datang ke rumahnya. "Pak Udin, saya Soeharto, pemilik bengkel di Jakarta Barat. Saya baca cerita Bapak di koran, dan saya sangat terinspirasi. Saya ingin membantu Bapak memperbaiki bajai ini supaya lebih kokoh dan aman digunakan di jalan." Mata kakek Udin berbinar. "Wah, terima kasih banyak, Pak. Saya memang masih banyak kekurangan di sini. Kalau ada yang bisa bantu, saya sangat bersyukur." Selama beberapa minggu berikutnya, Soeharto dan timnya membantu kakek Udin memperkuat rangka bajai bambunya. Mereka menambahkan lapisan logam tipis di beberapa bagian yang rawan patah, mengganti mesin dengan yang lebih baru, dan memperbaiki sistem kemudi agar lebih stabil. Meski demikian, Soeharto tetap mempertahankan sebagian besar desain bambu untuk menjaga keunikan kendaraan itu. Setelah perbaikan selesai, bajai bambu itu tampak jauh lebih kokoh. Warnanya yang biru cerah dipertahankan, tapi kini dilengkapi dengan tulisan besar di sampingnya, "Bajai Bambu Karya Kakek Udin." "Pak Udin, ini sudah siap dipakai untuk mencari nafkah," kata Soeharto sambil menepuk pundak kakek itu. "Terima kasih, Pak Soeharto. Bantuan ini sangat berarti buat saya," jawab kakek Udin dengan suara bergetar. Hari pertama kakek Udin membawa bajai bambunya ke jalan raya, setelah perbaikan menjadi momen yang tidak terlupakan. Banyak orang yang melambaikan tangan, meminta untuk naik. "Kakek, saya mau coba naik bajai ini. Berapa ongkosnya ke pasar?" tanya seorang ibu yang membawa dua anak kecil. "Ke pasar? 5.000 aja, Bu. Ini bajai bambu, jadi ongkosnya murah," jawab kakek Udin sambil tertawa. Ibu itu naik bersama kedua anaknya, dan mereka tertawa kecil selama perjalanan karena getaran khas dari bajai bambu itu terasa berbeda dibandingkan bajai biasa. Seiring berjalannya waktu, bajai bambu kakek Udin menjadi terkenal di beberapa sudut Jakarta. Banyak orang yang ingin mencoba naik hanya karena penasaran. Bahkan, ada turis asing yang sengaja datang ke kampungnya untuk melihat dan naik bajai unik itu. "Kakek, ini bajai unik sekali. Saya dari Australia, tidak pernah lihat yang seperti ini," kata seorang turis dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. "Wah, terima kasih sudah mau coba, Nak. Ini buatan saya sendiri, semuanya dari bambu," jawab kakek Udin dengan bangga. Turis itu mengabadikan momen dengan berfoto di samping bajai, lalu mengunggahnya ke media sosial. Tidak lama kemudian, cerita tentang bajai bambu itu menjadi viral, dan nama kakek Udin semakin dikenal. Kini, setiap pagi, kakek Udin berangkat bekerja dengan senyum di wajahnya. Ia tidak hanya mencari nafkah, tapi juga membawa kisah perjuangannya ke setiap sudut kota. Bajai bambu itu bukan sekadar kendaraan,
melainkan simbol dari tekad dan kreativitas seorang kakek yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Bambu ini mungkin sederhana, tapi kalau dirangkai dengan baik, dia bisa jadi sesuatu yang luar biasa, katanya suatu hari kepada seorang penumpang. Kisah kakek Udin dan bajai bambunya terus hidup di hati banyak orang, menginspirasi siapa saja untuk berani bermimpi dan mencoba.